Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang kapasitor. Kapasitor adalah alat atau komponen yang berfungsi menyimpan muatan listrik untuk sementara waktu. Pada prinsipnya, sebuah kapasitor terdiri atas dua konektor logam yang dipisahkan oleh bahan penyekat. Isolator penyekat ini sering disebut bahan dielektrik. Simbol kapasitor dua garis sejajar yang tegak lurus. Secara sederhana, kapasitor dibentuk dari dua keping disusun sejajar dengan meletakkan bahan dielektrik di antara keduanya. Ini ada dua plat A yang terdiri dari muatan positif dan plat B yang terdiri muatan negatif, kemudian dihubungkan dengan dinamo. Dan di sini hubungan dengan saklar. Kegunaan kapasitor untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba diputuskan arusnya. Selain itu, kegunaan kapasitor adalah rangkaian yang dipakai untuk menghidupkan mesin mobil. Yang berikutnya, kegunaan kapasitor adalah untuk memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat penerima radio. Kapasitas kapasitor. Yang dimaksud dengan kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor menyimpan muatan dinyatakan oleh besaran kapasitas atau kapasitasi yang dilambangkan dengan huruf C besar. Secara matematis didefinisikan bahwa C sama dengan I per V, di mana I sama dengan muatan yang tersimpan dalam kolom, V sama dengan beda potensial dalam volt, C sama dengan kapasitas dalam kolom per volt atau farad. Kapasitor keping sejajar diberikan gambar seperti ini. Ini ada dua lempeng yang terdiri dari muatan positif dan lempeng kedua adalah dari muatan negatif. Jarak kedua lempeng D. Nah, di sini akan timbul kuat medan listrik. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Kedua keping kapasitor dihubungkan dengan baterai. Baterai akan memberikan muatan plus Q pada keping pertama dan negatif Q pada keping kedua. Dalam celah antara kedua keping akan timbul medan listrik.
Bila di antara kedua keping kapasitor tidak ada bahan penyekat atau bahan penyekat berupa udara, maka besar kapasitas kapasitor dinyatakan dengan persamaan C sama dengan E0 kali A per D, di mana C sama dengan kapasitas kapasitor keping sejajar dalam satuan farad, kemudian E0 sama dengan permitivitas sampah. Nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat 12 kolom kuadrat pangkat 1 meter pangkat 2. A sama dengan luas setiap keping dan satuan meter persegi. D sama dengan jarak pisah kedua keping dalam satuan meter. Dielektrik. Pada kapasitor, ruang antar kepingnya biasa disisipi suatu bahan isolator seperti kaca, plastik, mika, kertas, atau kayu. Bahan ini disebut dengan dielektrik. Secara rumus, C sama dengan ER kali E0 kali A per D, atau C sama dengan E kali A per D, di mana E sama dengan ER kali E0. Keterangan rumus, E sama dengan permitivitas bahan, E0 sama dengan permitivitas hampa udara, ER sama dengan permitivitas relatif bahan dielektrik. Contoh soal. Kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap keping 10 cm persegi dan terpisah pada jarak 8,85 mm. Bila di antara keping diisi bahan dengan permitivitas relatif 400, berapakah kapasitasnya? Dari data diketahui bahwa A sama dengan 10 cm persegi sama dengan 10 pangkat 3 meter persegi. D sama dengan 8,85 mm sama dengan 8,85 kali 10 pangkat 3 meter. ER sama dengan 400, E0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat 12 C kuadrat kali N pangkat 1 kali meter pangkat 2. Ditanya C-nya berapa? Jawab, kita gunakan rumus C sama dengan E kali A per D. C sama dengan ER kali E0 kali A per D. C sama dengan 400 kali 8,85 kali 10 min 12 kali 10 pangkat 3 dibagi 8,85 kali 10 min 3. C sama dengan 4 kali 10 pangkat 10 farad. Jadi kapasitasnya dalam hal ini adalah 4 kali 10 pangkat 10 farad. Rangkaian kapasitor. Ada dua rangkaian kapasitor. Yang pertama adalah rangkaian kapasitor seri. Misalnya diberikan gambar 3 kapasitor C1, C2, C3 dirangkai secara seri. Dalam hal ini kapasitor yang dihubungkan secara seri akan mempunyai muatan yang sama. Yang pertama, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Yang kedua, V total sama dengan V1 plus V2 ditambah V3. Maka V sebanding dengan 1 per C. Jadi 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3.
Inilah persamaan pengganti susunan rangkaian kapasitor susunan seri, di mana Q sama dengan muatan dalam satuan kolom, V sama dengan beda potensial dalam satuan volt, C besar sama dengan kapasitas dalam satuan kolom volt atau farad. Yang kedua yaitu rangkaian kapasitor paralel. Misalkan diberikan 3 kapasitor C1, C2, C3 dihubungkan secara paralel dengan tegangan, maka dalam hal ini kapasitor yang dihubungkan secara paralel, tegangan antara ujung-ujung kapasitor adalah sama. Maka berlaku yang pertama, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Yang kedua, Q total sama dengan Q1 plus Q2 ditambah Q3. Jadi Q sebanding dengan C. Akibatnya pengganti rangkaian kapasitor secara paralel atau CP katakan dengan rumus sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3, di mana Q sama dengan muatan dalam kolom, V beda potensial dalam satuan volt, C sama dengan kapasitas dalam satuan kolom volt atau farad. Contoh soal, tentukan besar muatan dan beda potensial pada masing-masing kapasitor tersebut. Ini gambarnya ada 3 kapasitor, C1 20 mikrofarad, C2 8 mikrofarad, C3 20 mikrofarad dihubungkan dengan tegangan 100 volt. Pertanyaannya, P-nya berapa masing-masing nilainya? Dari gambar ini kita sederhanakan menjadi gambar seperti ini. Jadi C1 CP1 dihubungkan dengan tegangan 100 volt. Pembahasan soalnya, CP1 sama dengan C2 ditambah C3. CP1 sama dengan 8 mikrofarad ditambah 12 mikrofarad sama dengan 20 mikrofarad. 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/CP1. 1/C total sama dengan 1/20 mikrofarad ditambah 1/20 mikrofarad, maka 1/C total sama dengan 2/20 mikrofarad, sehingga C totalnya sama dengan 10 mikrofarad atau 10 pangkat N5 farad. Selanjutnya Q sama dengan C total kali V. Q sama dengan 10 pangkat N5 farad dikalikan 100 farad, Q sama dengan 10 pangkat 3 kolom. Q sama dengan Q1 sama dengan Qp1 sama dengan 10 pangkat 3 kolom. Sehingga Vp1 sama dengan Qp1 dibagi Cp1 sama dengan 10 pangkat 3 kolom dibagi 2 kali 10 pangkat 5 farad. Maka Vp1 sama dengan 50 volt. Vp1 sama dengan V2 ditambah V3. VAB atau V gabungan sama dengan Vp1 ditambah V1. V1 sama dengan V gabungan dikurangi Vp1. V1 sama dengan 100 volt dikurangi 50 volt sama dengan 50 volt.
C2 sama dengan Q2 per CP1. Q2 sama dengan C2 kali VP1. Q2 sama dengan 8 kali 10 6 farad dikalikan 50 farad. Q2 sama dengan 4 kali 10 pamin 4 kali 10 pamin 4 kolom. Selanjutnya Q3 sama dengan C3 kali VP1. Q3 sama dengan 12 kali 10 pamin 6 farad dikalikan 50 volt. Maka Q3 sama dengan 6 kali 10 pamin 4 kolom. Dengan demikian didapatkan hasil bahwa Q1 sama dengan 10 pamin 3 kolom. Q2 sama dengan 4 kali 10 pamin 4 kolom. Q3 sama dengan 6 kali 10 pamin 4 kolom. V3 sama dengan V2 sama dengan 50 volt. Sedangkan V1 sama dengan 50 volt. Energi yang tersimpan dalam kapasitor. Diberikan grafik hubungan antara Q dengan V. Seperti ini. Menyimpan muatan berarti pula menyimpan energi dalam bentuk energi potensi listrik. Berapa besar energi yang tersimpan kapasitor tersebut? Besarnya dapat kalian hitung dari luas kurva terasir pada gambar di samping. Luas berbentuk segitiga berarti memiliki persamaan W sama dengan setengah kali Q kali V, atau W sama dengan setengah C kali V kuadrat, atau W sama dengan setengah I kuadrat per C kuadrat. Keterangan rumus, W sama dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor dalam satuan joule, I sama dengan muatan listrik dalam kolom, V sama dengan beda potensial dalam satuan volt, C sama dengan kapasitas kapasitor dalam satuan farad. Contoh soal, berapakah energi yang tersimpan pada rangkaian kapasitor bila dipasang pada sumber tegangan 100 volt? Kita gambar, ada tiga kapasitor, yaitu C1 60 mikrofarad, C2 20 mikrofarad, C3 40 mikrofarad. C2 dengan C3 dirangkai secara paralel. Pertanyaannya, berapa energi yang tersimpan di dalam kapasitor atau W? Untuk menyelesaikan persoalan tadi, maka kita cari dulu CP sama dengan C2 ditambah C3. CP sama dengan 40 mikrofarad ditambah 20 mikrofarad. CP sama dengan 60 mikrofarad. Sedangkan 1 C total sama dengan 1 CP ditambah 1 C1. 1 C total sama dengan 1/60 ditambah 1/60. 1 C total sama dengan 2/60 sama dengan 1/30. Jadi C total sama dengan 30 mikrofarad, atau C total sama dengan 3 kali 10 pamin 5 farad. Jadi W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. W sama dengan setengah kali 3 kali 10 pamin 5 dikalikan 100 dikuadratkan. W sama dengan setengah kali 3 kali 1. W sama dengan 0,15 Joule. Jadi energi yang tersimpan dalam hal ini adalah sebesar
0,15 Joule. Demikianlah penjelasan tentang kapasitor, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan nanti bisa menyelesaikan pertanyaan latihan pengembangan yang Bapak nanti berikan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.